Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau nge-review produk hair oil. Di sini aku punya 3 produk hair oil dan ini udah aku cobain semuanya. So kalau kalian penasaran kira-kira gimana hasilnya ketiga hair oil ini di rambut aku, keep on watching. Nah di sini tuh aku punya produk dari Tumbuh Lab. Ini produk yang pertama kali aku cobain. Ini adalah Tumbuh Lab Hair Oil Original. Terus yang kedua ada Kunze atau Kunzi, aku kurang tahu sih ini gimana bacanya. Ini tuh minyak kemiri hitam, ini juga udah habis. Dan yang terakhir ada Hair Growth Serum. Ini yang terakhir aku cobain, ini masih ada sisanya sedikit lagi. So ya sekarang aku akan mulai ngebahas dari yang Tumbuh Lab dulu. Oke, jadi ini Tumbuh Lab Hair Oil Original. Sebenarnya tuh dia ada satu varian lagi, tapi aku pilih yang ini. Nah di antara ketiga produk ini yang paling mahal tuh si Tumbuh Lab ini, harganya kayak 110.000. Terus aku kemarin itu sempat mengalami yang kayak kerontokan parah banget. Terus rambut aku juga agak kering, makanya aku tertarik buat nyobain si Tumbuh Lab. Siapa tahu dia beneran bisa untuk mengurangi kerontokan, terus bisa juga untuk membantu menumbuhkan rambut aku dan bisa memperbaiki kondisi rambut aku yang sudah agak rusak itu. Aku akan bahas dari packagingnya dulu. Ini tuh botolnya dari kaca, terus ada pipetnya, dan ini satu kemasan tuh isinya 60 ml. Untuk tekstur oilnya menurut aku si Tumbuh Lab ini tuh masih terbilang ringan, terus dia juga ada wangian kayak wangi-wangi kelapa gitu, karena memang dia ini mengandung virgin coconut oil, terus ada castor oil, terus ada rosemary essential oil, dan lavender essential oil. Ini tuh cara pakainya gampang banget, jadi tinggal diambil aja produknya secukupnya, terus diratain ke bagian akar-akar rambut sambil di tap-tap gitu. Setelah itu diamkan 1-7 jam. Nah setelah itu baru dibilas sampai bersih. Biasanya sih aku pakainya nggak sampai 7 jam, tapi yang pasti lebih dari 1 jam, karena aku nggak betah kalau harus pakai selama itu. Bukan karena nggak nyaman sama produknya atau gimana, karena memang ini tuh tekstur oilnya tuh masih yang ringan, nggak terlalu lengket, dan pas dipakai juga nggak ada rasa-rasa gatel atau rasa yang mengganggu, rasa nggak nyaman itu nggak ada sama sekali. Pas dipakai ya kayak pakai hair oil biasa aja sih rasanya. Dan yang aku suka lagi, dia ini gampang dibilas, jadi kalau udah dikeramasin gitu ya udah kayak oilnya tuh bener-bener hilang dan nggak lengket lagi gitu loh. Dia juga pas diaplikasiin ke rambut tuh kayak nggak yang berasa lengket banget gitu, enggak kalau menurut aku ya, karena ada yang lebih lengket dari si Tumbuh Lab ini. Dan aku tuh pakainya kayak 2 hari sekali gitu, karena waktu itu kondisi rambut aku itu agak kering gitu kan, jadi aku nggak keramas setiap hari. Aku takutnya nanti kayak rambut aku jadi makin kering, makanya aku pakai si Tumbuh Lab ini kayak 2 hari sekali. Dan setelah aku pakai rutin 2 hari sekali si Tumbuh Lab ini, aku ngerasa kayak dia memang membantu mengurangi kerontokan rambut aku. Dan sebelum aku menggunakan Tumbuh Lab ini tuh aku sempat kayak ngefoto dulu rambut aku yang rontok sebanyak apa, dan aku bandingin sama sesudah menggunakan si Tumbuh Lab ini, dan memang itu kelihatan banget berkurang. Terus selain itu dia juga kayak ngebantu untuk menyehatkan rambut aku yang tadinya kering. Terus dia juga bisa bikin kulit kepala aku jadi lebih sehat, terus lebih bersih dan nggak lepek juga, dan nggak ketombean. Itu sih yang paling aku lihat perubahannya setelah menggunakan si Tumbuh Lab Hair Oil Original ini. Selain dia ini bisa untuk menyehatkan rambut, terus mengurangi kerontokan, dia ini juga bisa untuk menebalkan rambut. Tapi kalau aku sih ngeliatnya baru kayak mengurangi kerontokan aja. Aku belum terlalu ngeliat hasil yang dia bikin rambut aku jadi lebih tebal. Cuman so far aku suka, dan ini tuh udah habis ya produknya. Aku niatnya sih mau beli lagi, cuman yang varian satunya, bukan yang original, karena ini cukup bagus. Walaupun harganya kayak lumayan sih, 110.000, tapi hasilnya oke, karena dari sekian banyak manfaatnya tuh kayak beberapa udah kelihatan gitu loh di aku, kayak yang aku sebutin tadi. Jadi mungkin kedepannya aku akan nyobain lagi si Tumbuh Lab ini. Cuman kemarin karena aku tertarik untuk nyobain hair oil yang lain, jadi aku belum beli si Tumbuh Lab ini. Nah hair oil kedua yang aku coba ini dari Kunze atau Kunzi, aku kurang tahu sih ini tuh bacanya kayak gimana. Nah kalau yang ini tuh minyak kemiri hitam. Nah untuk si Kunze atau minyak kemiri hitam ini tuh harganya paling murah di antara produk yang aku review sekarang. Dia tuh harganya kayak kurang dari 20.000. Dan kalian bisa lihat sendiri dong packagingnya. Ini tuh botolnya dari plastik transparan kayak biasa banget gitu kan. Awalnya sih kurang meyakinkan untuk dicoba, tapi pada akhirnya aku
memutuskan untuk nyobain si minyak kemiri hitam ini. Ini tuh minyaknya warna hitam, terus dia teksturnya menurut aku lebih ringan dibanding yang tumbuh lab tadi, dan untuk wanginya juga soft banget sih, nggak ada wangi-wangian yang mengganggu gitu. Untuk cara pakainya juga gampang banget, jadi tinggal diambil aja produknya secukupnya, terus diratain ke kulit kepala dan juga rambut. Setelah itu kayak dipijat-pijat gitu dan diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu tinggal dibilas sampai bersih. Biasanya sih aku pakai minyak kemiri hitam ini selama 1 jam. Nah, kalau untuk si minyak kemiri hitam ini aku pakainya tuh kayak hampir setiap hari, karena memang waktu itu kondisi rambut aku kan sudah membaik ya setelah menggunakan si tumbuh lab, udah nggak terlalu kering, jadi aku keramas setiap hari pun kayak oke-oke aja gitu, kondisi rambut aku baik-baik aja. Jadi aku pakai si Kunze minyak kemiri hitamnya ini tuh hampir setiap hari, dan pas dipakai juga dia ini rasanya nyaman karena dia memang nggak terlalu berasa berat, nggak terlalu berasa lengket, dan dia juga nggak bikin kayak kulit kepala aku jadi kayak gatel-gatel atau rasa-rasa yang nggak nyaman lainnya, itu nggak ada sama sekali. Dan setelah aku pakai rutin si minyak kemiri hitam ini, aku ngerasa kayak rambut aku tuh jadi kelihatan lebih hitam, terus rontoknya juga makin berkurang. Yang tadinya udah berkurang setelah menggunakan si minyak kemiri hitam ini, aku ngerasa kayak makin berkurang lagi, jadi rontoknya tuh benar-benar sedikit, nggak sebanyak dulu. Terus dia juga kayak ngebantu baby hair aku tuh jadi lebih cepet tumbuh gitu loh, terutama di bagian pinggir-pinggir sini. Terus di bagian belakang sini, biasanya kalau aku habis nyatok kayak gitu tuh kayak ada rambut yang berdiri-berdiri gitu loh, jadi kayak agak nggak rapi sih hasil catokannya, tapi aku suka karena itu adalah rambut-rambut yang baru tumbuh, jadi nggak apa-apa walaupun catokannya jadi nggak rapi, karena memang dia kayak jadi berdiri-berdiri gitu kan. Yang paling aku lihat tuh sebenarnya di bagian sini sih, mulai kelihatan baby hairnya setelah menggunakan si minyak kemiri hitam ini setiap hari. Dan ini udah aku pakai sampai habis tuh, kalian bisa lihat sendiri. Yang aku suka lagi, dia ini harganya super duper murah, nggak nyampe 20.000. Awalnya sebelum nyobain si Kunze ini tuh agak underestimate gitu ya sama produknya, apakah dia beneran bisa untuk membantu menumbuhkan rambut, terus apa namanya, mengurangi kerontokan, dan ternyata beneran dong bisa untuk mengurangi kerontokan dan menumbuhkan baby hair aku. Dan sebenarnya kemarin setelah ngeliat hasilnya si minyak kemiri hitam ini, aku berencana untuk beli lagi, tapi karena aku selalu penasaran sama produk-produk baru, jadi yang Kunze ini belum kebeli, malah aku beli hair growth serum. Nah, ini yang aku pakai akhir-akhir ini, dan ini tinggal sedikit lagi. Nah, untuk packagingnya tuh dia kelihatan kayak gini. Ini dari kaca, terus ada pipetnya, dan satu kemasan ini isinya 50 ml. Nah, untuk produknya tuh dia kelihatan kayak gini. Ini warnanya kayak agak kuning gitu, dan dia tuh kayak ada dua jenis cairan, jadi kalau mau dipakai bisa di shake dulu. Terus menurut aku ini tuh tekstur oilnya paling berat, paling berasa lengket dibanding dua produk sebelumnya, dan wanginya juga paling kecium. Tapi ini wanginya enak kok, jadi masih nggak mengganggu sih buat aku. Untuk cara pakainya gampang banget, jadi pertama di shake dulu, terus diambil produknya secukupnya dan diratain ke bagian kulit kepala gitu. Biasanya sih aku ratain juga ke bagian batang-batang rambutnya, terus kayak dipijit-pijit ringan. Setelah itu didiamkan selama 15-20 menit untuk yang masalah rambutnya ringan. Nah, kalau masalah rambutnya berat bisa didiamkan selama 1-8 jam. Terus setelah itu tinggal dibilas sampai bersih. Aku sendiri pakainya 2 hari sekali karena dia ini teksturnya lebih berat dan lebih lengket dibanding dua produk sebelumnya, jadi kayak agak males sih untuk pakainya. Cuman tetap aku usahakan untuk pakai rutin karena aku penasaran sama hasilnya. Dan dia kalau pas dibilas tuh kayak lumayan agak susah gitu loh lunturnya, tapi untuk wanginya sih lumayan lah, aku suka sama wanginya. Nah, setelah aku pakai rutin si hair growth serum ini, aku baru ngeliat hasilnya kayak dia ini bisa untuk menutrisi rambut aku, terutama untuk batang-batang rambutnya. Karena aku aplikasiinnya tuh nggak cuma di bagian kulit kepala ya, tapi aku aplikasiin ke batang-batang rambutnya juga. Dan aku beneran ngeliat hasilnya, jadi rambut aku tuh kalau habis dicatok atau habis di styling gitu kayak dia nggak kelihatan kusut. Sebelumnya tuh kalau habis dicatok gitu kayak hasilnya nggak terlalu bertahan lama, dan rambut aku gampang banget kelihatan kusut, nggak berkilau, kayak nggak sehat gitu loh. Tapi setelah aku rutin menggunakan hair growth serum ini ngebantu banget sih rambut aku jadi lebih mudah diatur, lebih sehat, terutama untuk ujung-ujungnya tuh nggak yang jadi ruwet-ruwet gitu, jadi lebih halus. Tapi kalau untuk mengurangi kerontokan sih aku nggak terlalu ngeliat hasilnya, karena mungkin memang sebelumnya kan aku udah pakai
dua produk yang bisa mengurangi kerontokan di rambut aku. Dan aku ngeliat banget tuh hasilnya, kayak rambut aku bener-bener berkurang rontoknya. Nah pas aku pakai si hair growth serum ini kayak ya rambut aku tetap rontok tapi rontoknya tuh normal gitu loh. Cuman kalau untuk menutrisi batang-batang rambut ini ngaruh banget sih di rambut aku. Dan ini tuh harganya 75.000. Jadi dari ketiga produk yang aku coba ini hasilnya tuh kayak beda-beda gitu loh di rambut aku. Kalau yang dua ini tuh lumayan bisa untuk mengurangi kerontokan, terus bisa juga untuk kayak ngebantu pertumbuhan rambut aku. Sedangkan untuk yang hair growth serum ini tuh lebih ke menutrisi batang-batang rambutnya. Kalau ditanya mana yang bakalan aku beli lagi, tentu saja si Kunzi atau minyak kemiri hitam ini, karena dia harganya sangat-sangat murah, nggak nyampe 20.000, dan hasilnya beneran kelihatan di rambut aku. BTW kalau di sini ada yang pernah nyobain si Kunzi minyak kemiri hitam ini, boleh banget dong sharing di kolom komentar bawah gimana hasilnya di rambut kalian. Atau kalau ada yang pernah nyobain si tumbuh lab dan hair growth serum ini juga boleh banget untuk sharing di kolom komentar bawah. So ya kayaknya segitu aja review dari aku untuk ketiga produk ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye!